Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Seperti harapan kami di sini juga semuanya sehat pemirsa ya. Tapi kalau misalnya hari ini Anda punya masalah, tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, gula darahnya juga tinggi. Aduh, hati-hati, jangan dibiarkan. Harus sesegera mungkin diatasi. Kenapa? Supaya Anda bisa terhindar dari komplikasinya. Makanya simak Go Healthy karena kami punya solusinya untuk Anda pemirsa ya. Dan kalau misalnya Anda ingin berbagi langsung masalah kesehatan Anda di sini, silakan kirimkan riwayat Anda melalui alamat email ini. Nanti kami akan atur waktunya supaya Anda bisa langsung berbagi kepada praktisi kesehatan yang hadir di Go Healthy. Baik, kita akan belajar di Go Healthy. Saya ditemani oleh dua praktisi kesehatan. Sahabat saya ada Bang Faidon Lumantaruan dan juga Mbak Preticia Suvarli. Apa kabar Bang Faidon? Sehat luar biasa. Baik, sehat. Oke, kita belajar sama-sama. Ada Eyang Sri di sini. Eyang apa kabar? 86 tahun ini benar? Betul. Waduh, lihat wajahnya. Luar biasa. Masih segar, berseri-seri, luar biasa ya. Apa rahasianya? Kita akan belajar dari beliau. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama belajar. Saya akan mengetes sedikit pemahaman dari Eyang Sri ya mengenai dua pernyataan. Siap Eyang ya? Oke? Pernyataannya adalah lansia itu harus banyak istirahat. Kira-kira ini pernyataan yang benar atau salah Eyang? Kira-kira itu kurang tepat. Kurang tepat, kenapa? Iya. Cukup istirahat. Pernyataan yang tepat bahwa ini salah. Oh, oke. Jadi semakin tua itu kita harus tetap beraktivitas seperti biasa. Ya, walaupun terjadi penurunan hormon, terjadi akumulasi toksin. Ini ilmunya namanya anti-aging medicine. Ya. Menua itu pasti, menua dengan sehat itu pilihan. Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita tubuh untuk dipakai terus sampai Tuhan panggil. Amin. Nah, kalau nggak dipakai, malah nanti terjadi kemunduran dari fungsi tubuh kita. Ya, otot itu kalau nggak dipakai makin kecil. Kalau otot nggak dipakai, tulang itu nanti makin rapuh, ya. Kemudian kalau kita nggak pakai, nggak beraktivitas, pembuluh darah kita nanti nggak elastis, nggak terlatih. Kalau pembuluh darah udah kena, nanti semua masalah bisa muncul tuh. Jadi kita memang harus tetap aktif, menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kesehatan pembuluh darah kita, supaya kita bisa sehat sampai tua. Menua itu pasti, menua dengan sehat itu pilihan. Baik, jadi untuk pernyataan lansia harus banyak istirahat, ini adalah pernyataan yang salah. Oke, pernyataan yang kedua. Kalau misalnya ini benar juga yang jawabannya, kami punya souvenir buat Eyang. Siap ya? Amin. Pernyataan yang kedua, lansia tidak perlu latihan olahraga. Ini pernyataan benar atau salah, Eyang? Salah, kurang Salah. tepat. Perlu sekali latihan olahraga. Jadi jawaban dari Eyang Sri ini jawabannya sudah tepat. Karena memang pernyataan mengenai lansia tidak perlu latihan olahraga ini pernyataan yang salah. Itu keliru sebenarnya. Banyak sekali kata orang di luar sana bahwa kalau udah tua nggak usah ngapa-ngapain deh, nggak usah olahraga deh, nanti kena sendi lutut. Biasanya sering banget ngomong gitu. Betul. Padahal tidak demikian. Mau muda, mau tua, itu harus tetap memerlukan olahraga. Amin. Kalau bisa, justru pada saat Anda memasuki usia lansia, itu olahraganya seharusnya justru kita tambah. Amin. Kenapa? Karena kita ingin mempertahankan otot yang dulunya ada tapi sempat menurun. Di lansia ini kita mau jaga baik-baik. Nah, latihan apa? Latihan beban. Contohnya seperti yang Oma lakukan, latihan di atas lantai gitu ya, atau enggak latihan matras, itu juga berfungsi untuk melatih otot sesuai dengan berat badannya kita. Body weight training misalkan. Terus kalau ditanya seberapa sering harus olahraganya, tetap sama. Kalau misalkan kita berbicara mau lansia, mau muda, kriteria minimalnya tetap sama. Minimalnya adalah 200 menit per minggu, atau kalau kita bagi menjadi 7 hari berarti 30 menit per hari. Latihan fisik dengan intensitas ringan, ditambah lagi dengan minimal 2 kali latihan otot, terutama adalah menggunakan latihan beban. Jadi untuk pernyataan lansia tidak perlu latihan olahraga, ini adalah pernyataan yang salah. Ayo olahraga. Artinya Oma menjawab dengan tepat dua pernyataan, berarti Barak mendapatkan souvenir dari... Tapi di sini berarti Go membuktikan Healthy. bahwa fungsi kognitifnya Oh, iya. Eyang masih baik sekali ya di usia 86 tahun. Karena Eyang ini masih aktif, dulu guru matematika di SMA, sekarang masih mengasuh paduan suara yang katanya juara terus. Wah, luar biasa, luar biasa. Keren Para banget. lansia. Silakan Eyang. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, saya bisa beritahukan kepada Anda bahwa kita akan belajar dari Eyang Sri. Ya.
Usia tua gak masalah, tetap sehat, tetap aktif, tetap produktif. Tapi sebelumnya kita simak dulu riwayat kesehatan dari Eyang. Sri Sudarini, di usianya yang sudah 86 tahun, ia masih sangat aktif dan produktif. Sehari-hari, Sri disibukkan dengan aktivitasnya dalam pelayanan gereja. Tentu, untuk bisa mencapai hal ini, ia harus menjaga kesehatannya dengan baik. Terlebih, Sri memiliki riwayat hipertensi sejak beberapa tahun lalu. Menurut Sri, tekanan darahnya pernah mencapai angka 170/100. Namun, sekarang tekanan darahnya sudah jauh lebih terkendali. Hal ini terutama setelah ia memperbaiki pola hidupnya. Bahkan, di usianya sekarang, Sri masih aktif berolahraga. Selain itu, Sri juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan tekanan darahnya agar tidak tinggi. Alhasil, kini di usia 86 tahun, tekanan darah Sri sudah stabil di angka 110/70. Selain itu, badannya terasa lebih bugar. Beliau ini sadar tensi yang tinggi bisa bikin masalah, betul ya? Betul, Eyang, betul ya? banget, iya. Takut jadi komplikasi. Aku tes sedikit deh, Eyang, kalau misalnya Ya. tensi kita tinggi, dibiarkan. Kira-kira komplikasi apa yang bisa terjadi sama kita? Pasti cepat marah, Cepet marah. ngomel-ngomel sendiri. Ya. gitu. Terus sakitnya apa nih? Sakit apa yang bisa terjadi kalau kita Pasti tensinya tinggi? pusing, pasti pusing, iya. Pusing terus apa-apa nggak enak, nggak sejahtera begitu rasanya. Iya. Dan yang paling menakutkan adalah pemirsa, kalau tensi kita tinggi, kita satu langkah lagi lebih dekat kena stroke, Ih, jangan, ya kan? jangan. Jantung, gagal ginjal, dan masih banyak penyakit serius lainnya. Tapi Eyang kan sebetulnya dari dulu juga gaya hidupnya udah sehat ya. Dan sudah menggunakan teknologi laser. Amin. Gitu kan Eyang ya? Iya, betul. Apa perubahan yang Eyang rasakan ketika sudah menggunakan teknologi laser? Jadi tidurnya nyenyak, enak. Tidur Lebih jadi enak. lebih nyenyak? Iya, Oke. iya. Emang dulu susah? Ya, biasa namanya. Namanya orang Kadang-kadang tua ya susah. biasanya ya. Iya, Susah, kalau ya. mikir macam-macam, ya itu pasti susah tidur. Kemudian yang tadi misalnya kita ketemu sesuatu hal yang belum selesai, susah tidur. Kadang jam 3 bangun lagi, Waduh. jam 4 bangun lagi begitu. Jadi Iya. kualitasnya nggak bagus dulu tidur. Iya, betul. Setelah pakai Benar. laser, Oh lain sekarang. lain. Betul, iya. Enak tidurnya. Les gitu pas, udah, iya. Pas bangun gimana rasanya? Enak rasanya segar. Sekarang sudah pakai laser, tensinya aman kan Eyang? Man, Aman ya? Pusing-pusing itu udah nggak ada lagi? jarang banget, ya. Dibarengin sama minum obat dari dokter. Ya. Ini yang bagus. Keren. Obat dari dokter rutin dikonsumsi, teknologi laser juga dipakai. Terlebih lagi Gitu. memang sudah menabung kesehatan dari usia muda. Nah, itu Jadi dia. memang dari muda pola hidupnya memang udah sehat. Betul. Ya, Nah, itu. ini yang harus dicontoh justru. Di rumah siapa lagi yang menggunakan teknologi laser? Anak-anakku semua pakai. Iya. Kemudian teman-teman saya juga saya bagi begitu. Oh ya? Saya udah 9 loh, Mak. 9. aku Udah ada 9 teman 9. Eyang yang pakai Betul, teknologi laser. iya, Wow, luar benar. biasa. Ini yang namanya health influencer. Nah, pemirsa di rumah nih, kita belajar dari ceritanya Eyang. Apalagi yang masih muda-muda. Kalau misalkan mau di usia 86 tahun bisa seperti Eyang, Iya. ya berarti harus dicontoh Dari nih gaya sekarang hidupnya. nabung sehatnya. Betul, semudah mungkin. Iya. Dan terlebih lagi, bahwa saya lihat hasil riwayat kesehatannya Eyang ya, ini bahkan hasilnya itu lebih bagus dibandingkan anak yang masih muda, Wow. dewasa muda. Waduh. Dewasa muda nih kita dalam kategori Keren. 18 sampai 40 tahun. Bahkan tensinya lebih bagus, Oma, dibandingkan yang Iya. dewasa muda. Sekarang baik terus sekarang. Sekarang baik, Baik betul. terus, Dan ya. Eyang Sri ini katanya rajin medical check up, betul? Iya, 3 bulan sekali. Aduh, Nah, itu cakep. keren. Keren, itu yang harus kita contoh. Jadi yang masih muda-muda, ayo kita tabung kesehatan dari sejak usia muda, terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan juga menggunakan teknologi laser untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh Betul darah Anda. Oke. Makan buah rutin nggak? Buah rutin iya, buah selalu ada, tapi tertentu karena ada mak dokter bilang yang ini nih nggak boleh, Ya, yang ini boleh pilih-pilih. begitu. Oke, itu tetap- tapi makan buah terus, tiap hari iya. ya? Selalu ada. Wah, Selalu. dipuji sama Bang Faidun pasti nih. Ya, jadi artinya saya punya orang tua, ibu, bapak saya juga punya cerita yang sama dengan Eyang ya. Sama-sama suka minum jamu, suka makan buah, olahraga, bapak ibu saya. Tapi setiap hari saya tanya tuh udah olahraga belum gitu. Dan yang pasti pakai teknologi laser juga. Malah kadang-kadang saya tanya sama ibu saya, udah pakai belum teknologi lasernya? 2 kali sehari. Keren. Ya, 2 kali sehari. Jadi Ya, betul. pemirsa, kita belajar dari Eyang, dari cerita saya yang
mengkondisikan agar kedua orang tua saya menggunakan teknologi laser. Saya kira sekarang waktunya Anda untuk bertindak juga menggunakan teknologi laser melengkapi pola hidup sehat Anda. Dan jika sekarang Anda termasuk yang usia muda punya orang tua, mungkin sudah waktunya Anda menghadiahkan orang tua Anda teknologi laser untuk kualitas hidup yang lebih baik. Nah, teknologi laser yang digunakan oleh Eyang itu adalah dokter laser. Ya, ini adalah sebuah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan penting buat Anda nih yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Harapannya apa? Kalau masalahnya teratasi, komplikasinya bisa kita hindari. Ya, alatnya ringan, portable, praktis, mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Digunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari, ya. Durasinya boleh kita pilih 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser akan menstimulasi tubuh mengoptimalkan produksi nitric oxide yang bisa melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah, bisa membantu mengendalikan hipertensi dan juga bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit dan pengentalan darah. Nah, kalau misalnya Anda sekarang merasa sehat, nggak ada masalah kesehatan, loh, justru itu adalah saat yang paling tepat Anda menggunakan dokter laser. Sebagai apa? Sebagai upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan kalau nanti Anda sudah punya alatnya, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan, dan itu adalah gratis. Ingat pemirsa, dokter laser yang asli, yaitu berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat GoGo Mall. Baiklah, gue masih belum selesai. Kita masih akan belajar dari kisahnya Eyang Sri yang masih sehat di usia lansia. Selain satu ini, jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari Eyang Sri, 86 tahun, masih sehat, masih aktif ya. Nah, mari kita awali segmen ini dengan tahukah Anda? Karena saya akan memberikan beberapa data berdasarkan fakta. Siap ya? Kita akan berbicara mengenai ini teman-temannya Eyang nih ya, usia lansia. Oke, pemirsa, tahukah Anda bahwa masa depan Indonesia dan juga dunia akan dipenuhi oleh lansia? Karena kami punya data dari Badan Pusat Statistik. Ya, peningkatan grafik jumlah lansia sampai 2045 Mbak Preti ya. Iya, betul. Data dari BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah lansia akan meningkat di Indonesia dan juga di dunia. Kita ambil contoh pada negara kita sendiri dulu, yaitu negara Indonesia. Ini data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa pada tahun 2045 diperkirakan akan ada 63,3 juta jiwa lansia di Indonesia. Padahal pada tahun 2015 itu hanya 23 juta jiwa. Berarti ada peningkatan. 3 kali lipat ya Mbak Preti ya? 3 kali lipat, akan lebih banyak lansianya, itu yang pertama. Bahkan yang kedua, pada tahun 2045 akan ada 1 lansia setiap 5 penduduk. Bayangin nih, di dalam ruangan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Satunya pasti lansia. Ada satunya lansia nih. Sebegitu banyak jumlah lansia di Indonesia ke depannya.
Nah, sebenarnya kalau lansianya sendiri berdaya, sehat, produktif, bagus. akan baik-baik saja. Iya. Dunia dan Indonesia akan baik-baik saja. Tetapi apabila usia harapan hidup ini meningkat, tetapi tidak disertai dengan kualitas kesehatan yang meningkat, maka akan menjadi permasalahan tersendiri. Terlebih lagi saat ini usia harapan hidup Indonesia dalam 20 tahun terakhir per tahun 2022 diperkirakan ada di angka 71 sampai 72 tahun. Berarti semakin ke depannya lansia akan banyak nih yang umurnya makin panjang. Kalau umurnya makin panjang tapi kesehatannya tidak memadai, tentunya menjadi permasalahan sendiri. Nah, saat ini nih di antara kita semua sudah hadir Eyang Sri yang usianya 86 tahun, masih sehat, masih aktif, masih berdaya, masih produktif. Bahkan melebihi usia harapan hidup dari negara Jepang. Kita sama-sama simak tipsnya. Eyang kasih tahu dong, apa yang membuat Eyang sampai usia sekarang masih sehat, masih aktif, masih produktif? Pertama kali bangun tidur apa? Mengucap Syukur. ya pasti. Sebelum tidur pun juga mengucap syukur. Iya. Agar semalaman ini kita dijagai dengan sempurna oleh Tuhan kita. Amin. Kita semuanya pasti begitu. Ya. Tidak otomatis kita pagi-pagi langsung masih hidup, belum tentu. Tanpa berkat Tuhan ya? Iya, karena Iya. itu nafas itu memang dari Tuhan sendiri. Jadi makan dijaga ya, Yang? Iya, dijaga. Dijaga ya? Betul, dijaga. Olahraga masih rutin? Harus. Itu Olahraga harus, masih harus, rutin. iya, Tidur harus. aman? Tidur aman, iya. Enak secukupnya. ya? Jangan tidur melulu, nanti Iya malas dong. ya. Iya ya. Iya. Oh, Mas, sini dong, sini Gitu sebentar ya. aku dong. Nih. Ini pemirsa 86 tahun. Ingatannya masih panjang, masih hafal pelajaran matematika kelas SMA kelas 3 ya. Dan beliau juga ada seorang pengasuh paduan suara. Apa nama paduan suaranya? Paduan suara sekarang, yang dulu paduan suara skala umur, sekarang paduan suara lansia. Lagu-lagu apa sih? Iya, lagu-lagu gereja yang banyak. Tapi kalau pas mendekati 17 Agustus ya lagu-lagu Kemerdekaan. Garuda Pancasila. Gitu. keren. Mau dong, Hey, silakan yang duduk lagi. Amin, amin, amin. Aduh, masih berapi-api. Iya dong. Dan ditambah, Eyang Sri atau Oma Sri ini rutin menggunakan teknologi laser. Amin. Yang memang sudah dirasakan manfaatnya. Iya, betul. Ya, tensi udah nggak bikin ulah lagi kan, Eyang Iya, ya? betul. Badan lebih segar, Sehat, iya. tidur lebih. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun? Iya, 2 tahun. Yang ini pakai lasernya satu hari berapa kali? 2 kali. 2 kali. Kalau tidak lupa 2 kali. Kalau tidak lupa. Tapi yang pasti kalau malam sebelum tidur pasti pakai. Oke, satu. Sebelum Kedua, tidur sama pagi-pagi biasa Iya, gitu kan betul, ya, betul, Eyang betul. ya? kedua, Eyang pakai lasernya ada dimasukin hidung, pakai nggak? Tidak pernah. Oh, belum pernah. Tidak pernah, iya. Oh, Eyang belum tahu bahwa itu ada manfaat tambahan. Ada juga alatnya ya. Pakai Iya. dong. Jadi Eyang, kan Eyang pakainya seperti itu ya, di Eyang pakai yang pergelangan tangan. pergelangan tangan kan? Iya, kalau di sini ya. Nanti di betul. pergelangan tangan, teknologi laser ini mengeluarkan molekul namanya oksidanitrit yang nanti ikut mengalir ke seluruh tubuh, dia membuka pembuluh darah, Ya. menurunkan tekanan darah. Itu makanya Eyang terasa tekanan darahnya bisa turun. Nah, tadi yang saya maksudkan ya pemirsa juga supaya tahu, kan ada ekstensinya atau sambungannya, seperti kabel, sampainya ke hidung Eyang tuh, seperti itu. Nah, jadi Oh, iya, iya. nanti aliran darah di sekitar wajah dan kepala itu lebih cepat sampainya. Juga membantu mata lebih terang. Ibu saya penglihatannya lebih terang, lebih membaik. Ibu saya usia 75 tahun ini. Setiap hari pakai itu. Setiap hari pakai. Setiap Eyang pakai teknologi laser, pasang juga yang Pasang juga intranasal. yang ini bisa Double jaga gitu ya? fungsi Bon, iya pendengaran dong. Ya, Oma. yang pasti langsung dirasa penglihatan, pendengaran, dan untuk tidur malah lebih cepat Iya, iya, sampainya, nanti coba, nanti gitu saya ya. coba. Jadi dipakainya berbarengan. Nah, pemirsa Iya. juga nanti boleh coba untuk menggunakan teknologi lasernya yang sekalian ada extensionnya. Nah, ini juga membantu mencegah stroke. Nah, kemudian yang sudah punya masalah gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, kolesterol, walaupun usianya 30 tahun udah waktunya pakai. Nanti Anda pakai termasuk yang intranasalnya, ini membantu apa? Mencegah stroke, mencegah demensia ya, pikun, mengurangi risiko vertigo dan keseimbangan, dan juga yang punya masalah sinus bisa dibantu dikurangi. Eyang kan suka makan gorengan. Nah, kalau makan gorengan darahnya Kira-kira darahnya kayak Lah, gini. iya, iya, Gumpal-gumpal. Sama pemirsa di rumah Itu juga saya nih. takut. Tapi gak cuma gorengan aja. Kalau misalkan suka minum minuman manis, makan makanan manis, Merokok. makan gorengan, ngerokok, mageran, jarang olahraga, kurang tidur, banyak Pasti begini stresnya. darahnya. Pasti begitu tuh. Darahnya Kira-kira gumpal-gumpal. gambaran Ya, darahnya itu. tuh menggumpal-gumpal. Serem Nah, dengan jadinya, menggunakan ya, betul. teknologi laser,
Ya, ketika disinarkan ke dalam pembuluh darah akan menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitrik oksid dan nantinya akan membantu mengurai gumpalan-gumpalan tersebut. Mungkin kalau pemirsa di rumah lihat cuman gumpalan gitu doang, jangan salah. Gumpalan itu kalau di pembuluh darah besar mungkin masih bisa lewat, tapi kalau di pembuluh darah kecil, kalau di bagian otak, bisa di lewat. bagian mata, di bagian pendengaran itu nggak bisa lewat, bahaya tuh kata Eyang. Nah, jadi apa yang dikerjakan? Diurainya gumpalan darah membuat aliran darah menjadi lebih baik. Darah nanti akan menghantarkan nutrisi dan oksigen sampai ke ujung-ujung organ vital yang memang harus dijaga dengan baik. Tadi penglihatan menjadi lebih terang, pendengaran menjadi lebih baik, fungsi memori juga menjadi lebih baik. Nah, ini kan tadi kita lihat nih ada 3 warna ya, ada laser merah, ada sinar biru dan sinar kuning. Nah, laser merah dan sinar biru itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sedangkan kalau yang sinar kuning nih, nah ini sangat membantu para lansia nih, tapi gak cuma lansia aja, sebenarnya kita semua. Tapi biasanya pada lansia kan seringnya sulit tidur ya, yang kayak tadi Eyang bilang ya. Sulit kayak, aduh kok banyak sekali pikirannya. Nah, sinar kuning ini sendiri dapat membantu tubuh kita untuk memproduksi hormon melatonin menjadi lebih baik. Alhasil apa yang terjadi? Ketika digunakan pada malam hari, memang kodratnya tubuh kita untuk istirahat, kita akan jadi lebih mudah tidur. Alhasil apa yang terjadi? Tidur menjadi lebih lelap, lebih nyenyak, pada saat bangun akan menjadi lebih segar. Itu mengapa Eyang Sri di usia 86 tahun tidak memiliki kesulitan tidur. Betul ya Eyang ya? Nah, pemirsa di rumah juga sama. Kalau udah lansia, udah mulai masuk usia lah kita bilangnya gitu ya, usia emas ya Eyang ya. Mulai merasa kok kayaknya sulit ya tidurnya. Manfaatkan teknologi laser untuk membantu tidur Anda menjadi lebih berkualitas. Nah, yang sudah merasakan manfaat teknologi laser itu sudah banyak. Bukan hanya Eyang, tapi juga ada kisah yang satu ini. Tidur saya kurang nyaman ya, suka terbangun-terbangun gitu. Jadi saya kurang deep sleep gitu. Jadi sehingga menyebabkan tuh pagi-pagi tuh kalau saya bangun tuh badan saya jadi kelihatannya lemas, lesu, terus cepat capek. Padahal saya nggak berkegiatan yang terlalu berat, tapi badan saya cepat capek gitu. Saya benar-benar tidurnya nyaman, tidurnya deep sleep banget. Jadi menyebabkan saya kalau bangun tidur tuh fresh gitu. Dan saya nggak kebangun-kebangun. Begitu saya mau tidur ya udah langsung tidur. Begitu mati lampu tidur langsung sampai pagi. Eyang, boleh dong diajakin ini rekan-rekan seusia Eyang atau mungkin kami nih ya, anak cucunya Eyang supaya menjaga kesehatan karena kami ingin tua seperti Eyang. Ya, usia bertambah, kesehatan tetap terjaga. Silakan Eyang. Tadi sudah saya beritakan, tadi saya katakan bangun tidur pagi-pagi, di mana malamnya kita tidur dengan enak. Karena apa? Karena sebelum tidur kita pakai apa? Teknologi laser. Tidurnya nyenyak, pasti. Bangun tidur juga segar. Nah, senam secukupnya sesuai dengan kemampuan kita. Kita bersyukur bahwa ada teknologi laser yang bisa menolong kita memperlancar peredaran darah, yaitu teknologi laser. Jadi semakin banyak orang yang sehat. Terima kasih. Yuk ikuti apa yang sudah Eyang Sri lakukan, take action menggunakan teknologi laser yang terbukti bisa meningkatkan kesehatan dan mengatasi masalah. Artinya apa? Kita bisa mencegah komplikasinya. Pemirsa, ini penting buat Anda ketahui ya. Dokter laser ataupun AccuLaser ini merupakan pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. AccuLaser ini dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Nah, lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang punya masalah seperti hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi. Atasi masalahnya, komplikasinya bisa kita hindari ya. Nah, sementara itu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bermanfaat untuk menjaga dan juga menguatkan dan memelihara massa otot kita. Nah, ini saya ingatkan nih buat yang masih muda-muda sama seperti saya yang mungkin belum punya keluhan kesehatan, justru saat yang paling tepat itu adalah sekarang menggunakan teknologi laser sebagai salah satu upaya optimal kita mencegah datangnya penyakit. Ya, jadi mari pemirsa semuanya, kita jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Silakan hubungi nomor ini. Ya, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan kalau misalnya Anda sudah punya alatnya, ya, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Ingat pemirsa,
dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Juga terdaftar di pemerintah. Dan Anda bisa mendapatkannya hanya di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, atau ingat AccuLaser dari GoGo Mall. Baik, terima kasih praktisi kesehatan Bang Faidon, Mbak Preti, dan juga terima kasih buat Anda pemirsa. Ya, dan apalah jadinya kami tanpa Anda. Jadi silahkan, kami dengan senang hati menunggu kritik dan saran dari Anda. Jadi silahkan sampaikan melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Jangan lupa jaga terus kesehatan dan kita akan jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Cara tepat, hidup sehat.